Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kreatif Nada Suka. Kali ini kami akan berbagi tutorial tentang cara membuat keripik pare dengan bumbu yang berbeda dengan tutorial kami sebelumnya. Teknik yang kita gunakan kali ini menggunakan berbagai macam bumbu, tetapi keuntungannya lebih besar daripada teknik sebelumnya. Tonton video ini sampai selesai agar pemirsa mengetahui seperti apa prosesnya. Seperti biasa, kita pilih bahan yang bagus, lalu kita rajang dengan ketebalan kurang lebih 2 mm. Kemudian kita rendam dengan air garam selama minimal 6 jam atau kita rendam selama 1 malam. Perendaman air garam ini bertujuan untuk mengurangi rasa pahit daripada parenya. Jika pemirsa menghendaki rasa yang tidak pahit, maka bisa dengan cara menambah takaran garamnya dan menambah durasi waktu perendamannya. Namun sebagai ciri khas dari keripik pare, sebaiknya jangan sampai rasa pahitnya hilang sama sekali. Dan inilah kondisi setelah perendaman selama 1 malam. Langkah selanjutnya adalah airnya kita buang atau parenya kita angkat dan kita cuci berkali-kali hingga bersih. Selanjutnya kita siapkan bahan dan bumbu-bumbunya. Yang pertama kita menggunakan tepung terigu 1,5 kg, tepung tapioka 1 kg, tepung sajiku 0,5 kg, tepung beras 0,5 kg, kemudian penyedap rasa 40 gram, Royco 40 gram, garam halus 40 gram, ketumbar bubuk 20 gram, dan yang terakhir merica bubuk 9 gram. Semua bahan-bahan tersebut kita tuangkan dalam suatu wadah, kemudian kita aduk hingga homogen. Kemudian pare kita goreng dengan cara ambil pare secukupnya, sekiranya cukup untuk 1 kali goreng.
Kemudian taburi dengan tepung kering yang sudah kita siapkan tadi sedikit demi sedikit. Aduk sampai pare terbalut tepung hingga rata. Selanjutnya goreng ke dalam minyak panas dengan api besar. Untuk penggorengan keripik pare ini jangan sering diaduk agar tepungnya tidak banyak yang rontok. Karena kita menggunakan sistem 2 kali penggorengan, maka jika sekiranya sudah 70% kematangan, pare kita angkat. 70% kematangan artinya sudah matang, tetapi masih belum sempurna. Penggorengan yang kedua kita lakukan esok harinya atau jika keripik sudah benar-benar dingin. Kita goreng dengan api besar. Penggorengan yang kedua ini hanya sebentar saja, karena sebelumnya sudah 70% kematangan. Jika minyak sudah tenang, berarti keripik sudah benar-benar matang. Selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan. Terserah pemirsa boleh meniriskan dengan cara apapun, yang penting bisa mengurangi kadar minyak dalam keripik. Di sini kami meniriskan dengan menggunakan mesin spinner. Dan inilah hasilnya, keripik parenya keras dan kering tidak berminyak. Selamat mencoba, semoga berhasil. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial ini sampai selesai. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.